Yang terakhir, mereka juga berkhianat kepada siapa? Al-Husain radhiyallahu ta'ala anhu. Iya. Al-Husain radhiyallahu ta'ala anhuma. Semoga Allah meridhai beliau dan meridhai ayahnya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhuma. Baik. Jadi Al-Husain ini juga oleh orang-orang Syiah di Kufah. Ya, ketika Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu meninggal, maka di tahun 60 Hijriah, anaknya Yazid bin Muawiyah dibaiat sebagai khalifah. Dan umurnya waktu itu masih 35 tahun. Masih 35 tahun. Baik. Maka waktu itu, sebagian sahabat belum membaiat. Seperti Al-Husain. Kemudian Abdullah bin Zubair. Iya. Dan Abdullah bin Zubair sendiri, beliau setelah itu dibaiat oleh penduduk Mekah dan daerah-daerah yang berada di sekitarnya. Sehingga beliau syah sebagai Amirul Mukminin. Sebagai Amir Al-Mu'min, diakui, dibaiat oleh Abdullah bin Umar waktu itu. Jelas ya? Jadi ada pemerintahan di Syam, ada pemerintahan di Mekah. Ya. Jadi kalau datang Hizbut Tahrir, orang-orang jahil ini mengatakan khalifah harus pemimpin seluruh dunia, ya ini orang tidak pernah belajar memang. Jelas ya? Tidak mengerti. Makanya sembarang bicara. Dengan alasan itu dia tidak mau menerima pemimpinan. Nah, ini mirip dengan orang-orang Syiah, cuman gaya bahasanya yang beda. Gaya bahasanya berbeda. Kalau Syiah Imam 12-nya saja yang harus diakui, selain dari mereka tidak syah. Kalau ini mereka menganggap pemimpinnya syah itu cuman khalifah yang memimpin dunia. Ya kalau Indonesia tidak syah bagi mereka. Nah, itu kejahilan ya. Menyelisih Al-Quran, menyelisih hadits Rasulullah SAW, dan menyelisih kesepakatan para ulama. Jadi Al-Husain waktu itu belum membaiat. Ya, dikerjai lagi oleh orang-orang Kufah. Dikirim surat Al-Husain. Oh, banyak sekali surat sampai kepada Al-Husain. Ratusan. Sampai Al-Husain, subhanallah. Ya, mereka berkata, datanglah ke sini. Kami akan membaiatmu. Ya, akan membaiatmu. Maka waktu itu Al-Husain radhiyallahu ta'ala anhu mengirim keponakannya Muslim bin Aqil. Muslim bin Aqil. Ya, dia kirim ke sana untuk melihat. Setelah Muslim bin Aqil tiba di sana, ya, akhirnya mereka pun menyambut Muslim bin Aqil dengan sambutan yang hebat. Nah, dia kirim berita kepada Al-Husain agar supaya datang, dan mereka juga sudah menyampaikan baiatnya. Nah, begitu Al-Husain menuju ke sana, sebelum berangkat beliau dinasihati oleh Ibnu Abbas, oleh Ibnu Umar, dan selainnya dari para sahabat yang masih hidup, agar tidak ke sana. Tapi itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ya, beliau berjalan. Ya, sebelum tiba di sana, Yazid bin Muawiyah mengirim pasukan. Ya, mengirim pasukannya yang dipimpin oleh Ubaid bin Ziyad, gubernur Kufah, untuk menanggapi kejadian tersebut. Maka setelah itu dipastikan, ya, maka ditahanlah, ya, orang-orang yang terlibat di dalamnya, dan Muslim bin Aqil sendiri, rahimahullah, beliau terbunuh, dan penduduk Kufah ini semuanya hilang. Yang tadinya jumlahnya 4.000 itu, semuanya pada kabur, tidak ada yang muncul. Jelas ya? Tidak ada yang muncul. Maka Al-Husain, ya, waktu itu berangkat, Al-Husain radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berangkat bersama rombongannya di hari Tarwiyah. Di hari Tarwiyah. Dan waktu itu ada sebagian anak-anak Muslim bin Aqil yang ikut. Tapi sudah di jalan Al-Husain mendengar kejadian itu, maka beliau ingin kembali. Ya, dan beliau juga sudah dapat pesan dari Muslim bin Aqil supaya kembali. Beliau ingin kembali sebenarnya. Tapi anak-anak Muslim bin Aqil yang ikut, yang memintanya untuk menuntut darah ayahnya di sana. Yang untuk mendorong darah ayahnya. Maka Al-Husain pun berjalan. Ya, tetap berjalan menuju ke Irak. Begitu tiba di Karbala, ya, beliau terbunuh di sana sebagai orang yang mati syahid bersama 17 orang dari Ahlul Bait. Bersama 17 orang dari Ahlul Bait. Ada anak-anaknya Al-Husain, ada anak-anak Al-Hasan, ada anak-anak Aqil, dan anak-anak Abdullah bin Ja'far. Dan itu kejadian pada tanggal 10 Muharram. Ya. Orang Syiah sendiri bercerita di bukunya. Ini ceritanya orang Syiah. Baik. Di buku A'yan Asy-Syiah, kaum Syiah bercerita, 20.000 penduduk Irak
membaiat Husain. Kemudian mereka berkhianat kepada beliau dan mereka keluar memerangi Al-Husain. Padahal baiat berada di leher-leher mereka. Kemudian membunuh Al-Husain. Siapa yang bercerita ini? Hah? Ini orang Syiah sendiri. Dia bercerita bahwa penduduk Kufah 20.000 orang yang keluar untuk membunuh siapa? Al-Husain. Padahal mereka sendiri yang mengundang Husain ke sana. Yang akhir kisahnya, ya. Setelah itu kaum Syiah, Masya Allah, 10 Muharram yang tadinya hari mereka membunuh Al-Husain radhiyallahu ta'ala anhu. Padahal Husain waktu itu sudah ingin kembali, minta pilihan. Ya. Agar supaya dia kembali ke kota Madinah atau dia menuju ke Syam untuk membaiat Yazid. Ya. Agar supaya tidak terjadi peperangan itu. Tapi oleh orang-orang Syiah, itulah yang mereka lakukan. Sehingga Al-Husain radhiyallahu ta'ala anhu terbunuh. Nah, hebatnya kaum Syiah ini 10 Muharram yang kejadiannya mereka yang membunuh Al-Husain dirubah menjadi hari berkabung. Seakan-akan mereka bersedih akan kematian Husain. Ya. Karena itu mereka tanggal 10 Muharram, lihat aja itu. Apa yang mereka lakukan ya. Dari kegilaan. Ya. Di tanggal 10 Muharram. Itu mereka balik kasus itu. Nah, ini salah satu keadaan bagaimana Syiah membuat kerusakan, perpecahan, ya berusaha untuk memanas-manasi, ya menjauhkan antara satu dengan yang lainnya, menghasut sebagian sahabat dengan sebagian sahabat yang lainnya. Dan tidak benar ya bahwa Yazid bin Muawiyah itu mengambil kepala siapa? Dikirimkan kepadanya kepala Al-Husain kepadanya. Itu tidak benar. Bahkan Yazid bin Muawiyah bersedih ketika mendengar kabar tersebut. Iya. Assalamualaikum. Jangan lupa dukung terus jalannya penyebaran dakwah ini dengan like, share, dan subscribe.